Chapter 11. Pada chapter 11 kita bahas tentang algoritma pencarian atau searching algoritma di struktur data. Oke. Pertama, kita bahas tentang linear searching. Merupakan salah satu algoritma pencarian ini menggunakan data secara linear. Artinya ini menggunakan garis lurus dibaca dari awal sampai akhir, baru setelah ketemu datanya itu dia akan berhenti. Jadi kalau seandainya datanya di ujung memang dia agak lama. Jadi dia bacanya datanya contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi ini salah satu simple algoritma, oke, untuk pencariannya. Oke. Jadi istilahnya ini pencariannya itu satu-satu ya, step by step. Itu untuk pencarian di masing-masing item seluruh data. Terus bagaimana sih pseudocode-nya di algoritma linear? Pertama ini adalah kita tentukan pakai logika for each item in the list. Apa sih listnya? Array-nya, itemnya. Jadi istilahnya di sini if match item sama dengan value. Artinya ini di mana sih lokasi itemnya? Di area apa? Jadi kita pencari ya. Jika tidak ini maka ini sampai selesai baru and if dan and for. Berarti kalau seandainya ketemu dia tidak akan mengulang-ulang lagi. Terus berikut source code-nya di Visual C# itu contohnya pertama ini kita deklarasikan integer number integer sama dengan integer parse. Ini text input 2 berarti ini untuk membaca teks input ini. Jadi kita deklarasikan itu number integer itu sama dengan nilai. Terus saya punya array datanya, istilahnya database-nya ya guys. Itu ada 2, 3, 4, 10, 40. Integer x sama dengan nilai itu nilai berapa sih yang akan kita masukkan? Contohnya saya masukkan nilai 4, maka itu akan keluar ada data nomor 2. Karena pertama itu dibaca dari 0, 0, 1, 2. Otomatis 4 itu nomor 2. Oke, berarti integer result sama dengan searching pencarian itu kita membahas tentang array di mana sih nilai x-nya. Oke, berarti ini otomatis dimulai dari minus 1. Jadi kalau seandainya nanti tidak ada datanya, akan ada notifikasi kalau ada datanya itu datanya nomor berapa. Otomatis dia kita deklarasikan ke searching. Oke, berarti ini untuk for if ya. Kita pakai untuk perulangannya itu pakai for. Jadi setelah ini kan kita deklarasikan nilai n itu dari array-nya. Array itu istilahnya kayak dari database-nya. For integer jika i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari n, maka dia akan melakukan perulangan i++. Jika array sama dengan i sama dengan jika i-nya itu sama dengan x atau yang cari, otomatis dia nanti akan berhenti. Berikut secara teoritis tentang pencarian menggunakan linear searching. Selanjutnya kita bahas tentang binary. Binary searching itu artinya di sini adalah pencarian data secara kita mengeliminasi biner secara berulang, istilahnya terus-menerus. Nanti di sini ini datanya kita kelompokkan. Jadi istilahnya kita buat bagi kelompok. Contohnya itu ada 1 sampai 9. Otomatis kita bagi kelompok, maka itu kita ambil 5. Oke. 5 ini nanti kita bagi subnya lagi 7. Subnya lagi atau sebelahnya itu sampai nilainya itu ketemu. Itu contohnya model pencarian biner. Jadi secara eliminasi biner itu nanti akan melakukan pencarian secara
berulang-ulang atau terus menerus. Contohnya seperti ini. Ini pseudocode-nya kita setting istilahnya ada A itu untuk sort, N itu untuk array, size-nya, X-nya itu untuk searching. Jadi kita harus buat set. Istilahnya kita bagi dua untuk lower, upward. Jika X tidak not found, otomatis if-nya itu kita bagi upper bound lebih kecil dari lower bound. Jika tidak ada, maka selesai. Nanti kita subnya lagi, kita bagi lagi. Bagi lagi ini istilahnya di set di midpointnya. Jadi lower bound ditambah upper dikurangi lower dibagi dua. Istilahnya di tadi itu kita buat subnya lagi. Ini model pseudocode-nya. Terus ini model untuk logiknya. Jadi saya buat di sini. Jika saya klik binary 4, otomatis dia akan urutannya itu nomor 2. Berarti datanya data nomor 2. Oke. Jadi kita hitung 0 1 2. Oke. Model di sini itu untuk binary numbernya itu kita menggunakan istilahnya pembagian. Jadi dibagi, ambil tengahnya, nanti kita bagi lagi. Untuk deklarasinya itu seperti ini. Number integer sama dengan integer parse text input. Jadi ini untuk input ini. Integer array length itu untuk pembacaan deklarasi arraynya. X nilai itu untuk nilai input ini. Berapa sih nilai X-nya yang diinput ini? Nanti masuk ke sini. Terus integer result sama dengan binary searching ini untuk deklarasikan ke binary ini. Jadi ini array, 0, n dikurangi 1 di x. Jika nilainya itu minus, tidak ada, maka keluar informasi tidak ada. Dan jika ada, otomatis berapa sih datanya? Itu contohnya di sini. Itu 0, 1 nomor kedua untuk pencariannya. Terus binary searching itu untuk deklarasinya, istilahnya untuk pembagian, ambil tengahnya, nanti dibagi subnya lagi, dibagi lagi. Jadi ini modelnya untuk menggunakan if sama dengan r lebih besar sama dengan 1. Untuk pembagiannya integer, mid kita ambil tengah sama dengan 1 ditambah r dikurangi 1 dibagi 2. Arraynya ambil tengah lagi jika x sama dengan return mid yang dari tengah tadi. Maka if-nya lagi array mid tengah itu kita lebih besar dari x, maka kita tentukan lagi untuk proses loopingnya. Oke, ini secara teoritis tentang gimana sih penggunaan searching di struktur data menggunakan Visual C#. Oke, thank you for watching.